sahabat Alam Luar Official. Kali ini Abah ada di channel Alam Luar Official. Karena apa? Karena mungkin salah satu video Abah yang menyangkut atau yang membuat penasaran Ki Alam. Karena waktu itu Abah membahas tentang ciri orang yang didampingi oleh Khodam ya, Ki Alam ya. Ya. Makanya kali ini Abah diundang secara khusus, tidak syuting di luar, tidak syuting explore gedung terbengkalai dan bla 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 sebagainya. Abah sekarang ada di salah satu gedung yang sengaja sama Ki Alam sudah dipersiapkan dengan cahaya hanya 2 batang lilin ya. Nah, mengenai pembahasannya yaitu mengenai Khodam, Ki Alam itu ada beberapa pertanyaan, mungkin ingin menyamakan persepsi ya Ki Alam ya tentang Khodam. Padahal itu pernah di beberapa video, kalau nggak salah di podcastnya Alam Luar juga sama Kang Agus sudah dibahas. Tapi ini adalah khusus malam untuk Alam Luar, khususnya untuk Ki Alam dan Abah untuk membahas lebih detailnya, lebih dalamnya Khodam itu apa, Khodam itu terbentuk dari apa, bentuknya seperti apa, terus warnanya apa gitu. Karena Khodam itu rata-rata Ki Alam banyak dipersepsikan Khodam itu hitam. Kenapa hitam? Karena sesuatu barang yang diyakini, yang dipercayai. Nah, inilah salahnya orang itu, salah persepsi ya. Makanya saya mohon kepada sahabat Alam Luar Official, kalau menonton atau melihat YouTube video itu harus jangan di skip, terus harus tuntas. Karena apa? Karena ketika hanya sebatas melihat atau mengerti sepotong, itu akan salah persepsi. Seperti apa yang telah Abah di upload ya, atau dipublikasikan. Nah, makanya kembali lagi ke tadi pembahasan Ki Alam, Khodam itu sering dikategorikan dengan makhluk atau makhluk astral yang hitam. Karena apa? Rata-rata Khodam itu berdiam diri atau dimasukkan ke barang, atau orang diisi sama paranormal ke tubuh orang itu. Misalkan pingin pasang susu, pingin kebal, nah dan lain-lainnya, niscaya atau otomatis sisi pandangan wawasan orang tersebut itu Khodamnya hitam. Padahal tidak serta-merta ya pengertiannya. Kalau seandainya misalkan ada satu orang masuk pingin dipasang susuk misalkan ya, meskipun susuk itu masih tanda tanya ya antara mengiyakan atau mentidakkan untuk dipakai. Kita lihat dari segi madaratnya lah, kegunaannya. Misalkan si orang tersebut pingin pintar bicara, pingin ada wibawa, padahal orang tersebut itu pegawai biasa, tapi fungsinya atau gunanya, tujuannya itu dia pingin bukan untuk meraup suara, tapi pingin lebih percaya diri. Nah, itu otomatis meskipun Khodamnya hitam, tapi ketika dipergunakan positif kan bagus ya Ki Alam ya. Bukan bagus lah intinya itu, jadi intinya tergantung kita fungsinya kita mau dibawa kemana ya Ki Alam ya. Bukan berarti kita ini menghalalkan pakai susuk ya. Nah, enggak, kata Abah juga tadi, Abah tidak berkata mengiyakan atau mentidakkan, karena mungkin kekurangan Abah dalam segi dasar hukumnya. Takutnya Abah salah, nanti keseleo lidah atau ucapan, takutnya itu salah. Biarkanlah itu para kaum alim ulama lah yang lebih memahami dasar hukumnya ya di dalamnya. Hanya yang kita bicarakan mungkin Ki Alam itu mengundang Abah ke sini tentang Khodam ya. Kita bicara Ki Alam, Khodam itu sepengetahuan kita aja lah ya. Mana yang berhak kita utarakan, mana yang bukan haknya.
Ya, oke, Mangga Ki Alam, apa yang menjadi unek-unek Ki Alam mengundang Abah ke sini untuk membahas Khodam? Oke, mungkin penonton semuanya, bukan yang tadi Abah jelaskan itu bukan berarti kita itu menghalalkan susuk ya. Iya, betul. Karena dalam Islam itu kita tidak diperbolehkan untuk memasang Benda ya, dimasukkan ke tubuh atau apalagi ada sugesti kepercayaan itu musyrik ya. Iya. Kalau saya boleh sarankan itu biasanya kalau susuk itu kebanyakan sugesti ya, Bang. Sugesti ya. Dan barusan sudah menjelaskan, dan di podcast sebelumnya juga saya juga sudah menjelaskan bahwa masalah kodam kedaming itu macam-macam. Makanya saya pernah kepada para penonton jauhi kodam itu seperti apa, karena yang berhubungan sama kodam itu harus orang-orang khusus ya, Pak. Orang-orang khusus yang mengerti pengetahuannya, tujuannya untuk apa, dan bisa mengendalikan diri. Iya, betul. Kalau kiranya kita tidak bisa mengendalikan diri, tidak punya guru atau tidak ada kemampuan khusus, lebih baik jangan. Karena betul kata Abah tadi, apabila itu kekuatan itu dipakai untuk hal negatif, itu bisa berujung akhirnya pun negatif ya, Bang. Iya, betul. Kalau dibawa untuk kebaikan, itu bisa juga untuk kebaikan. Tapi bukan berarti kita mau meminta tolong kepada beliau. Iya. Nah, saya di sini ada masukan juga. Apakah kita boleh meminta bantuan kepada Khodam? Nah, oke, gini. Menurut saya itu tergantung keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Kanjeng Rasulullah pun, Nabi Muhammad SAW pernah berkata ketika ketinggalan kereta. Iya. Yaitu ya ibadullah itu wahai hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah itu yang dimaksudnya itu apa? Iya, bukan manusia aja kan. Nah, bahkan jin semua pun makhluk yang hidup itu hamba-hamba Allah ya, Bang. Nah, makanya kita meluruskan untuk pembahasan masalah kodam ya, Bang ya. Iya. Gitu. Nah, untuk teman-teman, kalau untuk mempelajari hal seperti itu kita harus punya dasar pengetahuan yang sangat dalam ya. Kalau kita tidak mencari tahu keilmuannya atau kita tidak bisa mengendalikan diri, lebih baik jangan ya, Pak ya. Betul. Karena itu kita juga mempelajari berdasarkan pengetahuan dan pengalaman ya, Pak ya. Iya. Terutama iman akidah kita sih. Iya. Betul ya. Takutnya kita terlalu meyakini ke Khodam, akhirnya lupa kita bahasa itu kita yang diabatirkan itu. Lidah kita itu tergelincir, terlalu keseringan percaya ke Khodam, takutnya bukan ya Allah lagi. Khodam ya? Nah itu. Iya betul. Waduh, gara-gara saya nggak ingat ke Khodam saya jadi kena. Nah itulah yang dikhawatirkan. Jadi ini menurut Abah ya, bila sesuatu itu, bila kita itu pingin dada-dada, yakinkan dulu lah. Pertebalkan dulu iman kita, akidah kita. Iya. Karena jangankan kita, menurut kita itu betul, tapi orang lain yang menilai. Itulah. Karena meskipun kita berbicara dengan agama, Quran, dalil kita, hadis kita keluarkan, orang lain itu lain penilaiannya di alam. Betul. Setipis bawang ya. Iya. Kalau kita sambungkan bang. Nah, oke, Pak. Mungkin penonton juga, teman-teman semua juga penasaran Khodam itu seperti apa? Iya, betul. Cuman gini, Ki Alam, sahabat, ini ada kemampuan Ki Alam ya, yang salah satu Abah merasa yakinlah ini kelebihan Ki Alam, bahwa Ki Alam dapat bisa mewujudkan menarik dari alam gaib ya. Nah cuma satu, Ki Alam, kita harus mengingatkan kembali Khodam itu apa ya. Karena ada banyak pertanyaan ketika baik di channel Abah ataupun di alam luar ya, banyak itu diulang-ulang kembali pertanyaan. Abah atau Ki Alam itu gimana kalau misalkan satu orang kesurupan, otomatis yang masuk itu makhluk astral ya, bisa dikatakan makhluk astral, bisa dikatakan jin korin atau Khodam. Nyawa kita itu bukan nyawa, sebetulnya ada yang berkata dengan bahasa nyawa sebetulnya bukan nyawa ya, ruh kita itu kemana? Coba jelaskan sekali lagi sama Ki Alam. Ketika seseorang mengalami kesurupan,
otomatis si jiwa badan seseorang itu dimasuki, ruh kita itu lari kemana? Nah itulah yang sering ditanyakan sama netizen. Oke, mungkin itu berhubungan sama spiritual maupun supranatural ya, karena spiritual sama supranatural itu berdekatan, tapi bukan berarti sama. Beda-beda tipis ya. Beda-beda tipis. Oke, mungkin penjelasannya seperti ini. Kalau masalah ruh mungkin Mbak. Iya. Kalau ruh itu kita udah terkunci. Iya. Oke. Kita ibaratkan kita ini punya jasad, punya fisik, punya kerangka. Di dalam kerangka kita itu ada ruh. Ruh itu berbentuk seperti apa sih? Kita pun nggak tahu ya Mbak ya. Wallahu alam ya. Wallahu alam. Nah, di dalam tubuh kita ada ruh itu, di luarnya itu sebelum kita fisik itu ada sukma. Itu yang mengikat si ruh itu. Ruh itu beberapa sukma yang mengikat ya. Nah, di luar sukma itu fisik kita, fisik lahiriah kita ya, fisik kita. Nah, di luar itu, nah itulah jin qarin ya. Betul. Iya, betul. Itu jin qarin. Nah, kemana saat itu kerasukan? Apakah masuk ke tubuh, masuk ke ruh? Bukan. Jadi karena makhluk tersebut itu menempel di tubuh kita sampai kita kacau. Iya, betul kan Pak? Menguasai psikologis ya, menguasai pemikiran. Betul. Sampai mungkin ibaratnya kita dirangkul sekencang-kencangnya sampai pergerakan seorang mediasi itu tidak bisa melawan karena kekuatan yang merasuk itu terlalu besar. Apakah semua orang bisa kerasukan? Tidak. Tidak semua orang tidak bisa kerasukan. Tergantung daya tubuh manusia dan pikiran manusia ya. Tingkat konsentrasi ya. Iya. Nah, itu mungkin penjelasan masalah kerasukan ya, Pak. Gitu. Nah, terus gini, satu lagi kalau saya potong. Karena kita fokusnya ke khodam ya. Banyak orang mengartikan khodam itu satu makhluk. Emang betul ya, itu satu makhluk, cuman itu tetap ya golongannya makhluk gaib ya di alam ya. Betul. Satu makhluk, cuman khodam itu masuk ke kategori makhluk gaib, baik jin, siluman, berarti tidak mempunyai bentuk tetap ya. Betul Pak. Betul. Nah itulah, itu yang mungkin Abah akan meminta ke Ki Alam untuk mewujudkan, apakah bukan Abah menguji sahabat ya, karena Abah dengan Ki Alam itu sudah bersatu ya, menyatu, satu pemikiran, satu tujuan, satu visi. Bukan mau menguji Ki Alam, tapi untuk membuktikan bahwa wujud khodam itu bisa berubah-ubah. Mungkin nanti Ki Alam bisa mewujudkan, mudah-mudahan Allah mengabulkan ya, mewujudkan bentuk khodam. Tapi saya minta Ki Alam, karena kita hanya berdua ya, di luar masih ada yang gadang. Nah justru ini Ki Alam takutnya itu ketika kita panggil khodam, takutnya mengganggu ke orang, makanya kita panggil khodam yang bukan aliran putih sih sebetulnya, tapi tergantung niat kita ya Ki Alam ya. Oke lah, tergantung mangga Ki Alam mau mewujudkan khodam apa atau khodam Ki Alam. Kalau khodam Abah mah hidung KB. Khodam Abah. Cek Ustad mah si Abah mah hidung ngumpul. Nah itulah. Jadi meskipun hidung Pak Ustad tergantung tujuan pemakaian. Banyak orang gini, Ki Alam, kenapa Abah ngomong gitu? Misalkan contoh, Abah kesal dengan seorang, oh dia tadi nyakitin dengan perucapannya. Abah punya iri dengki karena Abah juga manusia misalkan. Abah akan mencelakai dia hanya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, padahal itu kalimat kan. Betul. Dia bisa celaka. Nah itu berarti kita lari lagi ke tujuan kita. Meskipun mau khodam kita, kalau dipakainya bagus di jalur yang betul, otomatis sifatnya juga betul ya. Tapi ada juga khodam yang putih, aliran putih, tapi ketika kita digunakan dengan kesirikan, ria, dengki, otomatis yang putih juga bisa jadi putih, hitam ya. Oke lah, mangga Ki Alam, mau gimana sekarang? Oke, mungkin yang Abah aja ya. Boleh. Karena mungkin biar nggak penasaran juga. Gini, saya mau menguji, bukan mengetes Ki Alam sahabat. Ini batu ali, nah ini batu ali. Cincin hanya benda biasa, tapi hanya dengan membacakan Bismillah, kalimat-kalimat Allah,
dengan keyakinan ilmu Abah ini bisa jadi ada khodamnya di alam. Kita coba, cuman kita membuktikan bahwa dengan kita memberikan khodam ke barang ini banyak menjadi musyrik. Iya. Karena apa? Ketika ya Allah bla 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 masuklah khodam jin korin ke sini. Nanti ketika ada orang itu ada jimatnya, nah itulah yang musyriknya. Karena meyakini bahwa di sini ada kekuatan, padahal kekuatan itu hanya milik Allah. Gitu. Makanya kita simpan, jangan. Ya, khodam terserah di alam aja lah. Cuman ini terlalu terang di alam. Iya, memang betul lah. Mungkin salah satu aja ya. Biar nggak terlalu gelap juga. Oke. Berarti Abah ngambil kamera ya? Boleh. Udah. Jadi khodam apa nih Bang? Terserah di alam lah. Mau yang di badan Abah boleh. Karena Abah mah nggak punya apa-apa tuh dah. Oke. Yang dulu Sob. Oke. Iya. Abah di sini aja. Ya, boleh. Ntar dulu. Nanti Abah di sini. Di mana Bang? Nah, di sini. Siap. Di sana nggak kelihatan ya Pak ya? Oke, kita di ruang. Gelap. Ntar dulu. Ini untuk membuktikan ya bahwa di depan itu nggak ada apa-apa ya. Hanya kecuali ada sinar-sinar mobil tetangga itu. Yuk, boleh. Oke Abah, sambil duduk aja nggak apa-apa. Oke. Abah duduk ya. Saya coba ya Pak ya. Mudah-mudahan saya bisa. Ya Pak ya. Yuk. Assalamualaikum ya. Sahabat Alam Official, kita coba. Astagfirullah. Nah inilah sahabat, inilah yang Abah kagumi dengan Ki Alam, bahwa Ki Alam bisa mewujudkan sesuatu ini. Ini adalah bentuk khodam ya. Iya betul, ini khodam. Masya Allah. Jadi kita nggak tentu ya. Iya. Khodam tersebut ya Pak. Iya. Oke, mungkin nggak bisa lama ya Pak. Oke, siap. Subhanallah, subhanallah. Masya Allah, sahabat, udah lihat kan tadi kemampuan Ki Alam. Mungkin itu adalah salah satu keistimewaan, bukan keistimewaan, tapi sesuatu yang dipelajari. Kadangkala yang dipelajari atau ada keturunan ya, Ki Alam ada faktor ya, bisa ya. Ada. Oke, sip. Kita nyalain lagi Pak. Oke, pengertiannya mungkin untuk teman-teman yang betul dikatakan apa. Jadi kita jangan terpaku oleh sesuatu benda kayak tadi kata Abah ya, yang bisa membelokkan akidah kita ya. Karena kita tersesat bukan karena sesuatu, tapi tersesat oleh jalan kita sendiri. Kebanyakan seperti itu sih Bang. Karena kita terlalu meyakini sampai kita lupa diri dan sampai lupa jati diri kita sendiri. Itu yang bikin kita sesat ya Bang ya. Iya. Itu ini mungkin spesialnya. Coba ya. Sahabat gini, jadi tidak mudah. Tadi Abah menyaksikan kok kayaknya mudah, padahal itu tidak mudah. Yang pertama itu butuh konsentrasi, yang kedua jadi konsentrasi antara pemikiran dan hati itu harus sama. Ya. Terus ini khodam kan alam gaib ya. Satu makhluk jin korin atau dari golongan jin. Tidak mudah. Misalkan sahabat Alam Official ya, jangan mengira bahwa Ki Alam itu dengan enteng itu, karena dia udah terlatih. Yang pertama udah terlatih, dia mempunyai sesuatu ilmu yang dipelajari. Makanya sepintas itu kayak mudah, padahal itu membutuhkan tenaga dalam yang sangat-sangat besar. Berapa detik barusan ada 2 menit, 2 menit enggak lah. Ki Alam udah ngos-ngosan. 1 menit juga enggak. Nah itu jangan dikira nganggap enteng. Dia menyaksikan sendiri beberapa menit Ki Alam udah ngos-ngosan, capek. Nah itulah bedanya menarik makhluk gaib, karena dari bukan gerbang ya Alam. Karena si makhluk gaib itu tidak semudah yang kita bayangkan menarik, karena bukan benda. Kalau dibayangkan itu kok kayak asap lah ya. Iya betul Pak.
dan lama padatnya juga. Nah. Makanya juga waktu saya live juga udah saya jelaskan ke para penonton. Mungkin kenapa kok sulit ya kalau untuk live, karena saya udah jujur-jujuran juga sama para penonton. Mungkin kalau penonton pas ngelihat video kita ini Bang, yang durasi 23 menit, setengah jam ataupun 19 menit itu kok cepat banget ada penampakannya. Sebetulnya itu nggak segitu. Di skip ya? Iya, di skip. Potong-potong. Padahal kita itu membutuhkan itu waktu sampai 2 jam ya Pak ya. Betul. Itu mungkin yang dilihat, wah ini cepat banget. Nggak segampang itu juga. Dan saya juga nggak seahli itu juga. Cuman meng-skip aja karena takutnya jenuh dilihat penonton kan Pak ya. Sahabat, betul kata Ki Alam tadi bahwa ketika mempertunjukkan bahwa ketika videonya offline ya, itu sangatlah cepat. Abah di sini udah 3 jam di sini dengan menggelapkan ruangan dengan lilin, habis ada 4 atau 5 batang tadi. 5 ya. Itu si Ki Alam itu menunggu momen karena tadi ritual hampir setengah jam, 1 jam. Abah ngopi udah habis sebungkus, berapa cangkir kopi. Makanya jangan dikira gampang. Udah 3 jam Abah di sini tadi ngobrol-ngobrol. Nah begitu itu baru upacara podcast gitulah ya Ki Alam ya. Oke, maka Ki Alam. Oke, mungkin itu aja pengertian dan penjelasan saya sama Abah dari tim Ngasuh Kehidupan Misteri. Mudah-mudahan dapat dipahami, dapat dimengerti juga. Untuk penonton, terima kasih yang sudah menonton, yang selalu setia di channel kami. Jangan lupa ya, diikuti juga, subscribe juga yang belum subscribe, tolong subscribe, dan channelnya Abah juga di subscribe, Ngasuh Kehidupan Misteri ya. Oke, cukup sekian penjelasan saya sama Abah di malam hari ini karena kita sudah kelelahan juga Bah. Iya, capek juga. Awalnya udah lain, ini udah panas ya. Ya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.